Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim. Potongan kalimat yang mulia La ilaha illallah dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita hanya memuji, memohon, meminta pertolongan semuanya kepada Sang Pencipta Allah. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi setiap muslim karena dia tidak usah repot-repot mencari Tuhan kecuali yang satu. Dan Allah telah mengutus para nabi untuk memperkenalkan dirinya dan apa yang dia inginkan juga menurunkan dalam kitab-kitab yang kita sebagai umat muslim mengikuti Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir dan juga mengikuti kitab yang terakhir yaitu Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau dan juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau yang sudah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun, 13 tahun di fase Mekah dan 10 tahun di fase Madinah sampai akhirnya sempurnalah agama Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada kita dan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita Allah dan juga mengetahui syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan sehingga kita bisa mengerjakan yang diperintahkan, menikmati yang halal dan meninggalkan semua yang dilarang. Baik saudaraku seiman, sebelum saya mulai, tadi sempat pembawa acara atau hostnya mengatakan biasa disebut dengan Khalid Basalamah. Saya mohon sekali memang itu yang saya harapkan kepada seluruh teman-teman panitia yang mengundang kami dimanapun itu, apakah offline ataupun online, walaupun offline sekarang belum kami buka, maka tolong gelarnya semua dihilangkan saja. Jadi cukup Khalid Basalamah, maka itu jauh lebih membahagiakan kami tentunya. Anda bisa lihat di depan papan nama ini pun saya meminta teman-teman di kantor untuk menulis hanya nama saja. Dan ini adalah nama yang sebenarnya yang telah diberikan oleh orang tua dan juga akan dibawa terus sampai kita meninggal dunia. Sementara gelar-gelar dunia ini semuanya akan kita lepaskan. Dan umumnya biasa membawa kepada kemaksiatan kepada Allah karena ada kesombongan, merasa diri lebih. Padahal sebenarnya saudaraku seiman, kita duduk seperti ini, saya sama sekali tidak pernah merasa saya lebih tahu daripada Bapak Ibu yang menghadiri acara kita ini, baik dari teman-teman panitia yang mengundang ataupun dari teman-teman di medsos. Kita semua adalah hamba Allah yang sedang belajar dan terus menggali agama Islam ini sampai ajal datang nanti. Kita berharap apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan walaupun mungkin tidak semuanya bisa kita pelajari karena luasnya ilmu agama Islam ini yang mulia. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat penting, butuh sedikit konsentrasi ekstra, keikhlasan dalam menerima, saya juga keikhlasan dalam menyampaikan, karena ini adalah salah satu dari 6 pondasi iman kita. Kita sudah tahu rukun iman kita ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh tentang masalah ini, kami ada bahasan dari kitab Minhajul Muslim yang juga akan saya coba bacakan pada hari ini. Bagian daripada bahasan kita dari kitab yang sama itu di 4 bab pertamanya kitab Minhajul Muslim. Anda kalau masuk di playlist YouTube, Anda tinggal cari kitab Minhajul Muslim, lalu kemudian Anda lihat di situ 4 bab pertama perkenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Kalau Anda mau kuatkan lagi keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa mengikuti tema-tema tablik akbar kami juga sudah di playlist YouTube. Itu Anda tinggal cari kenalilah Tuhanmu, engkau akan bahagia. Kemudian saudaraku inilah rahasia rezekimu, saudaraku inilah pondasi agamamu. Ini semua bicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala dan ada bedah buku lagi yang lain di dunia kitab tauhid. Kurang lebih 66 bab sudah kita panjang lebar jelaskan bagaimana pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikut juga keutamaan-keutamanya dan juga hal-hal yang bisa merusaknya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Walaupun mereka tidak nampak di depan mata kita, dan tidak harus sesuatu itu nampak baru kemudian ada. Sebab banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan yang kita bisa rasakan tapi tidak nampak. Seperti misalnya Bapak Ibu bisa rasakan lapar, haus, ya, kenyang, sedih, senang, ngantuk, ya, semua ini kita bisa rasakan. Tapi kita tidak bisa lihat wujudnya.
Nah ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita memang dasarnya ada hal-hal yang gaib yang tidak nampak. Dan Allah menyebutkan di awal surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara potongan ayat, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib. Cuma keberadaan malaikat bisa dirasakan seperti hadis Nabi SAW, bila seseorang terbangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Mungkin Bapak Ibu pernah terkaget tengah malam, lalu ada kayak bisikan dalam hati atau terlintas di pikiran untuk sholat malam. Nanti pendamping dari syaitan, yang diistilahkan dengan qarin, itu akan mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Jadi sebenarnya kita bisa merasakan keberadaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini walaupun tidak nampak dengan mata kita. Depan mata kita bisa lihat bagaimana sperma ketemu dengan sel telur, dan secara ilmiah sekarang bahkan sudah banyak di YouTube cuplikan yang memperlihatkan sperma asli, bagaimana bentuknya dan ketemu dengan sel telur, akhirnya terbentuk manusia. Lalu bagaimana tiba-tiba dia punya ruh. Dari mana ruh itu? Dan sebagai seorang muslim kita yakin ada malaikat yang meniupkan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti juga akan kita singgung hadis tentang masalah itu insyaAllah. Kemudian juga kalau ada Anda dengarkan azan misalnya, kalau ada bisikan sholat, itu dari malaikat. Kalau Anda mengatakan, tidak usah nanti aja, itu dari syaitan. Tinggal Anda mau pilih. Setiap bisikan yang masuk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu peringatan dari para malaikat yang memang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Ada orang miskin, bantu misalnya. Nah itu dari malaikat. Dan kalau ada yang mengatakan, sudah tidak usah, itu adalah orang yang berbohong misalnya, itu atau anak pinjaman, atau ini semua dari syaitan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada, tentu juga ini termasuk malaikat, kita lihat orang yang meninggal ya. Karena sebagai seorang muslim kita tahu ruhnya ditarik atau dicabut oleh para malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, ada Quran Nabi Muhammad SAW. Tentu selain 4 kitab ini ada kitab-kitab yang lain, tapi ini yang umumnya Anda wajib mengetahui nama-namanya gitu dan meyakini pernah Allah turunkan. Dan yang keempat beriman kepada ya, para nabi-nabi dan rasul. Allah mengutus 124 ribu nabi atau 120 ribu nabi, diantaranya 313 rasul. 313 rasul. Dan yang wajib Anda ketahui sebagai seorang muslim, namanya, kisahnya adalah 25 nabi dan rasul. Kemudian yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dari prosesi kematian, kemudian alam barzah atau alam kubur, kemudian hari kebangkitan mahsyar, dihisapnya seseorang, ya timbangan amal baik dan amal buruk, kemudian ada surga dan neraka. Dan yang terakhir yang keenam, dan ini masih jarang disentuh mungkin ya, atau mungkin difahami oleh umum kaum muslimin tentang iman kepada qada dan qadar. Dan ini akan kita bahas insyaAllah rukun iman kita yang keenam. Qada dan qadar teman-teman sekalian, khilaf di antara ulama tentang masalah definisinya. Tapi kurang lebih kalau saya simpulkan agar tidak membingungkan, bahwasanya dia adalah satu sebenarnya. Dia adalah satu. Kalau disebutkan qada berarti qadar juga sama. Kalau disebutkan qadar maka qada masuk di dalamnya. Ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan qada itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang sebelum semua yang terjadi gitu kan. Dan qadar adalah sesuatu yang nanti teraplikasikan dalam kegiatan makhluk dalam kesehariannya. Tapi kita lebih baik mengatakan seperti yang disepakati umumnya oleh jumhur ulama atau umumnya ulama, bahwasanya dia adalah satu maknanya. Ya. Qada berarti keputusan. Qadar juga adalah keputusan, gitu kan. Bisa juga Anda fahami qada adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah tentukan, sementara qadar adalah kadarnya. Misalnya Allah ciptakan malam, ya, kemudian Allah itu takdir, itu qada, karena keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kadarnya adalah batasnya, jadi sekian jam misalnya. Nah itu juga bisa masuk dalam makna ini. Intinya kita wajib mengimani tentang keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Dan saya selalu rekomendasikan buku ini, bahkan kami sudah bedah kurang lebih kitab atau buku ini 1000 lembar. Teman-teman sekalian sudah kami bedah seluruhnya. Dengan izin Allah SWT Anda bisa jadikan kurikulum harian Anda. Anda bisa dengarkan setiap 1 jam sebelum tidur per babnya, supaya Anda bisa selesaikan seperti privat dengan kami di atas ranjang Anda, di ruang TV Anda misalnya, Anda bisa nuntut ilmu bersama keluarga. Dan buku ini kurang lebih harganya tidak lebih dari 150.000 rupiah.
Anda bisa dapatkan insya Allah. Dan ini mungkin harga orang kadang-kadang makan siang saja. Tapi Anda bisa dapatkan ilmu 1000 lembar. Kami sudah bedah semua kecuali satu bab tentang bab warisan memang yang belum tentunya. Karena itu butuh penelitian lebih dalam lagi insya Allah. Baru kemudian kami akan paparkan. Dan ini juga kitab yang bisa saya bahasakan kamus Islam ya. Kalau bisa di setiap rumah muslim ada. Itu sangat baik bagi orang-orang pemula yang mau belajar lebih dalam tentang Islam. Baik, beliau mengatakan di bab tentang beriman kepada qada dan qadar, tepatnya pasal ke-12, beliau mengatakan seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah, ya. Dan beliau mengatakan qada adalah ketetapan Allah tentang adanya sesuatu atau tiadanya. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu dengan cara atau kaifiat tertentu pada waktu tertentu. Qada kadang disebut juga qadar dan begitu sebaliknya. Ya. Baik. Beliau mengatakan, seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah atau keputusan yang sudah Allah tentukan, ya, itu diikuti dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Jadi garis bawahi kalimat kebijaksanaan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya dalam keputusan yang sudah dicatatkan di Lauhil Mahfuz sebagai takdir yang tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Dan beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini. Hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari atau pilihan. Melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Dan beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil di dalam qada dan qadarnya. Maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya. Dan beriman bahwa kebijaksanaannya, kebijaksanaan Allah, itu tergantung kepada masyiat atau kehendaknya. Maka apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atau melainkan pertolongan Allah. Melalui pertolongan Allah. Jadi saya ingin Bapak Ibu tolong garis bawahi. Di sini potongan-potongan perkataan beliau. Qada dan qadar terjadi dengan kebijaksanaan Allah. Artinya tidak ada kezaliman. Ya. Kemudian juga maha adil dalam kemahaadilan Allah. Gitu. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasanya semua itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, supaya kita fahami masalah ini, ada di Lauhil Mahfuz Allah sudah catatkan semuanya. Apapun ya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Semuanya sudah tercatat. Dan semua itu berjalan sesuai dengan yang sudah Allah catatkan. Ada hal-hal di Lauhil Mahfuz yang sifatnya, Lauhil Mahfuz ini sebuah kitab yang ada di langit sana ya. Ada hal-hal yang memang tidak ada campur tangan manusia di situ, memang sama sekali mutlak Allah ciptakan dan kita harus ikutin. Seperti misalnya Allah ciptakan malam dan siang ya. Allah ciptakan ajal, batas umur manusia, umur hewan, kemudian juga umur bumi ini atau dunia ini sendiri gitu. Kemudian juga Allah ciptakan misalnya fungsi-fungsi kayak misalnya fungsi mata, fungsi telinga, fungsi hidung, ya, fungsi tangan. Ini kan semua kita nggak ada pilihan di situ. Memang sudah seperti itu. Bahkan kita lahir dengan jenis kelamin apapun, Allah yang pilihkan. Kita nggak bisa milih, ya Allah saya mau jadi perempuan atau saya mau jadi laki-laki. Begitu juga dengan orang tua kita nggak bisa mengatakan, ya Allah saya tidak mau orang tua ini. Nggak, lahir ini ibumu, ini ayahmu. Sebaik atau seburuk apapun mereka, ya sudah begitu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai hamba, kita menerima itu. Ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan masalah af'al ibad atau sikap dan perilaku hamba-hamba. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu apa yang Bapak Ibu akan lakukan pada saat lahir nanti. Dari sebelum Anda lahir, Allah sudah tahu apa yang akan Anda pilih. Jenis makanan, pakaian, pergaulan, pekerjaan, pendidikan. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya Allah. Kalau hamba ini akan pilih perbuatan tersebut. Lalu Allah catat di Lauhil Mahfuz sebagai takdirnya. Ya, takdir orang tersebut sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Orang ini akan lakukan apa nanti pada saat dia diciptakan. Misal contoh. Saya memilih baju hitam pada hari ini. Mungkin saya sebelumnya tidak pernah terfikir kalau saya akan pakai kemeja ini pada hari ini. Tapi tadi pagi pada saat istri saya menyiapkan saya pakai. Nah ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Di hari ini, di umur ini, di waktu ini saya akan pilih baju ini. Dari sebelum saya diciptakan.
Jadi Allah tidak menzalimi hambanya. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya sudah mengetahui apa yang akan hambanya pilih, maka dicatatkan sebagai takdir dia. Ya. Ini yang berhubungan dengan sikap dan perbuatan kita. Ya, termasuk misalnya Anda mau menikah. Anda mau menikah sama siapa? Misalnya Anda punya opsi 1, 2, 3. Si A, si B, dan si C. Lalu Anda memilih si B misalnya. Ini kan pilihan Anda. Anda kan bisa pilih A, Anda bisa pilih C. Tapi Anda memilih si B misalnya. Nah ini Allah sudah tahu Anda akan pilih si B. Lalu dicatatlah di Lauhil Mahfuz sebelum Anda diciptakan. Bagaimana kehidupan Anda pada saat jalan dengan orang ini. Tanpa ada kezaliman. Sesuai dengan keluasan ilmu Allah sekali lagi. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Artinya Allah sudah tahu hamba ini sebelum diciptakan. Apa saja yang akan dia lakukan sampai dia meninggal dunia nanti. Itu juga dengan masalah pekerjaan Anda. Ya, pendidikan Anda yang pilih semuanya kan. Tapi Allah sudah catat apa yang Anda akan pilih itu dengan keluasan ilmunya kalau Anda akan pilih perbuatan tersebut. Nah di sini juga Anda bisa fahamin kalau ada orang mengatakan apakah orang berzina itu takdir dan apakah orang menikah itu takdir? Jawabannya iya. Tapi berhubungan dengan takdir yang Allah catatkan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan hamba tersebut. Allah sudah turunkan syariatnya. Zina haram. Ini dalilnya. Ini ayatnya. Ini hadis Nabi SAW. Nabi ingatkan para sahabat, ada hukuman bagi orang melakukan perbuatan zina, gitu kan? Pada saat orang itu melakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sinyal-sinyal, misalnya dia merasa khawatir nanti kalau ketahuan, nanti kalau hamil di luar nikah segala macam. Mungkin juga ada orang yang mengingatkan kepada dia tentang masalah zina, misalnya itu tidak boleh, atau dia tahu dari kecil dia disampaikan oleh orang tuanya. Nah dia sekarang punya opsi, dia kerjakan atau tidak kerjakan. Pada saat dia dapat penawaran misalnya dari lawan jenisnya. Nah pada saat dia pilih untuk berzina, Allah sudah tahu dia akan pilih perbuatan tersebut, maka dicatat sebagai takdir dia. Jadi bukan Allah yang menyuruh dia berzina, enggak. Allah berikan dia peringatan, tapi Allah tahu orang ini akan pilih perbuatan tersebut. Memang pilihan dia, karena dia bisa batalin kan pada saat itu. Dia bisa batalin, dia tidak mau misalnya. Nah dari di sini perlu difahami, bahwasanya ini adalah pilihan dia. Dan Allah SWT tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi di sini Allah memutuskan keputusan dengan kemahaadilannya, dengan kemahabijaksanaannya, ya. Dan ini adalah salah satu rukun iman yang berarti kita wajib mengimani keberadaannya, ya, dengan bersangka baik kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang masalah takdir ini cukup banyak, di antaranya adalah surah Al-Qamar. Anda bisa buka surah Al-Qamar ayat 49. Seingat saya ini surah nomor 54 dalam Al-Quran, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya atau sudah ada kadarnya. Ya. Sudah ada takdir dan ukurannya, takarannya, semua sudah ada. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah khazanahnya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi sudah sesuai itu apa yang Allah berikan dan tentukan. Allah lebih tahu tentang apa yang harus atau berapa banyak kadar air yang diturunkan dari langit, ya. Kenapa di sini musim salju, kenapa di sana musim hujan, kenapa di sini kemaraunya lebih panjang, kenapa di sana musim dingin lebih panjang, kenapa ini malamnya lebih panjang, ini malamnya lebih pendek, dan seterusnya. Kenapa di sini Allah ciptakan yang matanya sipit, di sini matanya lebih besar, kenapa ini, kenapa itu Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semua dan kita imani. Tadi surah Al-Hadid, ya, ayat 22 dan 23, saya angkat ayat 22-nya. Kita ingatkan kembali, walaupun tadi sudah dibaca oleh qari'nya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, cuma ayat ini butuh kita rincikan, ya. Yang dimaksud di sini tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, gempa bumi, ya,
kemudian longsor, banjir dan segala macam itu, ya, atau yang menimpa diri sendiri. Misalnya ditangkap orang karena mencuri segala macam, kecuali sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Maksudnya Allah tidak zalim, Allah tidak akan datangkan sebuah bencana tanpa sebab. Tapi Allah sudah tahu di penduduk negeri ini Allah sudah larang tapi mereka lakukan, maka bencana itu datang yang merupakan efek dari perbuatan mereka. Anda bisa lihat, buka untuk menguatkan apa yang kami jelaskan tadi dalam surah Hud, ya, surah nomor 11 ayat 117. Saya minta semua buka ini tolong, surah Hud surah nomor 11 ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan sebuah negeri secara zalim sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi ini ada koneksinya dengan ayat surah Hadid ayat 22. Artinya di sini jangan difahami secara letterlet kalau bencana yang terjadi itu dicatat Lauhul Mahfuz. Oh, diambil kesimpulan sendiri. Berarti semua bencana pasti akan terjadi, mau nggak mau. Enggak, ada sebab yang membuat bencana itu terjadi. Dan Allah sudah tahu memang di wilayah itu orang-orang akan melakukan perbuatan tersebut yang mengundang bencana itu datang. Karena bencana tidak akan datang tanpa sebab. Tapi di Lauhul Mahfuz semua sudah tercatat. Dengan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Tadi saya sudah kasih contoh. Orang pilih perbuatan zina, akhirnya berefek. Ya, Allah sudah ancam. Dan banyak dosa-dosa yang dia harus tanggung konsekuensi hukuman dari perzinahan tersebut. Dari sumpah, dari sedih, ya, ributnya rumah tangga, dan segala macam hal, penyakit. Ya. Tapi orang itu tetap melakukannya, maka dicatat sebagai takdir dia. Tapi bukan paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Dan itu akan mendatangkan musibah buat dia, bencana. Nah ini sudah dicatat. Orang ini akan buat ini, kenanya ini. Sebagaimana juga orang kalau buat kebaikan akan dapat ini misalnya. Ya, akan dapat kebaikan maksudnya. Nah itu yang dimaksud dengan ayat ini. Ya. Dan sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian juga ada ayat yang lain. Di dalam surah Al-An'am ayat 59. Ini dalil yang lain tentang masalah takdir. Ya. Surah Al-An'am ayat 59. Ya, kita sedikit banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Makhluk tidak ada yang tahu yang gaib. Jadi kalau ada orang yang mengklaim faham gaib, ini nggak benar. Ini yang sering dilakukan oleh para syaitan, pengikut para iblis. Ya. Mereka mengaku faham yang gaib, tidak ada yang tahu yang gaib. Makanya Allah mengatakan sini, pada sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu masalah itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, utusan Allah yang sering datangi oleh Jibril AS membawa berita dan beliau melihat Jibril. Sosok malaikatnya disaksikan dengan mata kepala beliau yang tidak semua manusia bisa melihatnya. Kecuali para nabi-nabi dan rasul. Itu kalau ditanya tentang satu hukum oleh para sahabat, kalau beliau tidak tahu, beliau diam. Sampai ada wahyu datang baru disampaikan. Ya, ini biasanya permainan para dukun, peramal, penyamun, penyihir. Mereka mengaku-ngaku tahu yang gaib. Karena kan itu ada potensi dalam diri kita mengimani pada yang gaib, maka mereka tunggangi itu. Menerka-nerka masa depan, menerka garis tangan, menerka nasib, ya, dan segala macam. Ini semua permainan syaitan yang tidak benar, ya, yang tidak benar. Bapak Ibu harus faham betul masalah ini. Apa yang ada depan mata kita, ya sudah, kita nikmati kalau itu benar, kita jauhi kalau itu yang salah. Apa yang tidak jelas, masih ghaib, maka jangan diterka-terka. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting sekali. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin titik beratkan poin penting teman-teman. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan. Sering kami sampaikan di setiap pengajian, tapi kami ulangi lagi. Cuma ada dua jalan. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Dan tidak ada jalan yang ketiga. Yang ketiga tidak ada. Cuma ini dua pilihannya. Satu benar, satu salah. Anda cuma bisa pilih. Kalau Anda pilih yang benar, Anda akan benar dan selamat. Kalau Anda pilih yang salah, berarti Anda akan sesat dan salah. Gitu. Ya. Jalan yang benar adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku. Hai Muhammad, katakan, aku berdakwah di jalan Allah. Maksudnya menyampaikan kepada manusia tentang siapa itu Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala ini menjanjikan bagi siapa yang patuh kepadanya surga. Lalu digambarkanlah surga. Kalau Anda ingin lebih dalam juga di playlist YouTube, Anda bisa temukan. Selain tadi kitab Minhajul Muslim, ada bedah buku judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. 30 bab lebih kami bahas tentang surga dan 30 bab lebih kami bahas juga tentang neraka. Tentu ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemampuan kami sama sekali kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa dengar lebih panjang lebar berhubungan dengan masalah itu tentunya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan yang beriman padanya akan masuk surga. Juru bicara Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan adalah para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Anda kalau mendengarkan pengajian seperti ini daripada da'i-da'i kita, dari para ulama-ulama kita, Anda akan dipandu, ini Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ini Allah halalkan, ini Allah haramkan, ini Allah perintahkan, ini Allah larang. Ya. Maka Anda akan dipandu ke jalan Allah dan ini jalan yang benar, ujungnya surga. Nah, jalan yang kedua, jalan yang sesat, yaitu jalannya iblis. Yang Allah sudah sebutkan. Siapa iblis? Allah mengatakan, kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Yang dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam pada saat diperintahkan. Lalu dia mengatakan, saya akan sesatkan turunannya orang ini. Ya, maksudnya Adam alaihissalam. Maka Allah usir dia. Juru bicara iblis ini akan membawa ke neraka. Tidak ada jalan lain ini. Yang benar atau yang salah? Ini yang salah sekarang. Juru bicara iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Ya. Kalau Anda menuju ke mereka, Anda bergaul dengan mereka, Anda akan dibawa ke jalan iblis, dan jauh dari jalan Allah, Anda akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada jalan lain. Anda tentukan dari sekarang. Nah, ini penting. Beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah SWT adalah jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lebih yakin kepada Tuhan kita syukuri kalau ada nikmat, kita sabari kalau ada cobaan, dan kita jadikan sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri kita, maka kita akan tentram berjalan. Baik, Allah mengatakan, dan pada sisi Allah lah, kita kembali ke surah Al-An'am tadi ayat 59 ya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, Allah saja. Berarti tidak ada, kalau ada orang yang mengklaim tahu gaib, ini dusta besar. Dan umumnya mereka begitu. Para dukun, peramal, penyamun ini tahu, mengaku gaib. Ini enggak ada semua. Bohong. Ini Allah sudah bantah di sini. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda harus yakin masalah ini. Enggak ada yang tahu gaib. Kata Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Perhatikan surah Al-An'am ayat 59. Dan selalu alam-alam syaitan ini, iblis dan pengikutnya, selalu menyatakan diri tahu yang gaib. Padahal mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Ya. Ini perlu untuk digarisbawahi. Dan jangan pernah Bapak Ibu takut apalagi bergantung pada syaitan-syaitan ini. Tidak ada manfaatnya. Saya perlu titik beratkan. Bahwasanya ada dua riwayat ya. Yang pertama semoga Allah buat saya ingat ini. Riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama adalah tentang masalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dulu kalau menandakan perjalanan ya. Perniagaan. Dan riwayat yang kedua berhubungan dengan masalah meteor yang pernah ada di zaman Nabi SAW. Mudah-mudahan saya ingat ini ya. Saya sampaikan dulu yang pertama, bahwasanya orang-orang Quraisy, ya, orang kafirnya ya, di masa Nabi SAW hidup, mereka itu dari dulu sebelum Nabi diutus sampai Nabi sudah diutus, mereka kalau melakukan perjalanan perniagaan atau safar kemana saja, tanpa sebab tentunya, mereka lakukan ijtihad, upaya dari mereka sendiri. Kalau mereka mampir di sebuah lembah, lagi mampir di sebuah lembah atau di padang pasir yang terbuka, mereka mau nginap malam hari, maka pimpinan kafilah yang memimpin perjalanan tersebut keliling ke orang-orang yang ikut dalam kafilah tersebut lalu mengatakan, apa yang kalian mau sumbangkan? Mereka ada yang kasih keju, ada yang kasih kurma, ada yang kasih roti, ada yang kasih macam-macam, gandum. Lalu dia bawa ke tengah-tengah lembah itu, lalu dia bicara sendiri. Dia mengatakan apa? Wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal sebenarnya lembah itu nggak ada apa-apa. Semua ini teman-teman, lembah, pegunungan, lautan, semua ini Allah yang menciptakan dan Allah yang mengawasi. Dan Allah menugaskan para malaikat untuk mengawasi dan merawat semua itu. Anda bisa baca dalam surah 77 dan surah nomor 79 dalam Al-Quran. Tentang tugas-tugas malaikat. Anda juga bisa ikutin bedah buku kami Minhajul Muslim, bab khusus tentang iman kepada malaikat. Sudah panjang lebar kami jelaskan masalah itu. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya. Syaitan-syaitan ini tidak punya kedudukan. Mereka di bawah manusia sebenarnya. Ya. Terbukti Allah mengutus 120 ribu sekian nabi dan rasul, semua dari manusia, nggak ada dari jin. Nggak ada dari jin sama sekali. Ya. Dan perlu Anda garis bawahi,
Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk minta bantuan dari mereka. Tidak pernah. Bahkan jin muslim pun tidak. Anda coba cari, tidak akan pernah Anda temukan satu riwayat pun tentang Nabi Muhammad SAW pernah melibatkan jin muslim di perang Badr, di perang Uhud, di perang Khaybar, di perang Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, di perang Tabuk, di perang Hunain, di perang Bani Mustalik, di perang Khandaq atau Ahzab. Tidak pernah. Kalau mereka bisa dilibatkan, bisa interaksi sama kita, maka pasti Nabi akan mengatakan ini ada khadam saya nih, ini ada penjaga saya dari jin misalnya. Di alam dulu Nabi Sulaiman AS itu berbeda. Beliau diberikan, tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan itu. Ya, tidak mengatakan itu. Jadi beda. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan selepas sholat, tadi waktu sholat ada syaitan yang berusaha menggoda aku, lalu aku menangkapnya. Kemudian aku niat untuk mengikatnya di sebuah pohon di Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Kalau bukan aku mengingat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, maka aku akan lakukan itu. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Tidak lakukan sama sekali. Maka orang kalau mengatakan, oh saya punya khadam dari jin, muslim kok. Dari mana dalilnya nih? Pernahkah Anda dengar ada khadam Nabi Muhammad SAW dari jin? Atau khadamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, atau sahabat-sahabat Nabi yang lain? Atau ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Zainab, Juwairiyah, ya, Sofiyah, Hafsah. Pernah Anda dengar? Atau Anda pernah dengar dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia seperti Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Sulaim, atau Rumaisah, atau yang lainnya? Tidak akan Anda temukan. Justru mereka jauh dari alam-alam ini. Sementara di alam dukun-dukun ini memang mereka mengajak kepada alam gaib itu. Mereka sengaja kasih sesajen-sesajen untuk minta kepada setan-setan ini. Jadi riwayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan Allah jelaskan dalam surah Jin, surah nomor 72, salah satu potongan ayatnya adalah fazaduhum rahaqa. Maka setan di sekitar lembah itu, ya, makin mengerjain mereka. Karena itu sebenarnya. Ya. Jadi asalnya tidak ada apa-apa. Di Indonesia orang, kalau rumah ada orang bunuh diri, nggak mau dibeli. Bahkan dijual murah pun tidak ada mau. Kenapa? Nanti ada ruh gentayangan. Dari mana dalilnya ada ruh gentayangan? Tidak pernah ada ini. Tidak akan pernah ada namanya ruh gentayangan. Semua ruh masuk ke alam barzah. Kalau alam barzah ini, dia beriman, dia akan nikmati kuburannya menjadi taman dari taman surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari. Atau dia akan menjadi lubang dari lubang neraka dan disiksa. Orang kalau bunuh diri itu dosa. Dia lagi dihukum, ya. Dia lagi dihukum di dalam kuburannya. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa ada keyakinan dia gentayangan? Apa yang digambarkan di sinetron, di film-film, nanti ada kuburan terbuka, pocongnya loncat-loncat, ketuk-ketuk pintu, tembus tembok. Dari mana ini? Ada yang di antara Anda pernah lihat buktinya itu? Itu cuma digambarkan. Kecuali Anda sudah terlanjur takut sekali sama syaitan, syaitan seakan-akan menampakkan itu mungkin. Tapi umumnya tidak akan pernah. Teman-teman sekalian, kalau syaitan seperti yang Anda yakini selama ini, ya, mereka kuat, mereka segala macam. Kira-kira kita masih bisa duduk taklim seperti ini? Anda masih bisa makan, Anda masih bisa tidur? Nggak akan pernah bisa. Pasti Anda akan dikuasai sama dia. Leher kita semua akan dibelenggu. Kita semua akan dibunuh oleh syaitan. Tapi memang mereka tidak bisa. Mereka hanya membisikkan saja. Mereka hanya membisikkan saja. Saya ingin teman-teman khusus poin ini, coba kita buka dulu surah Ibrahim. Karena bagi saya ini termasuk poin yang penting karena mengganggu sekali keyakinan tentang qada dan qadar kalau orang tidak fahami masalah ini. Anda bisa buka surah Ibrahim, ya, surah nomor 14 ya. Saya izin sebentar untuk mengecek ayatnya tentang perkataan iblis. Ya. Nanti di sini Allah SWT menggambarkan bagaimana nanti iblis pada saat dia masuk neraka pada hari kiamat, naudzubillah, dia akan berkhutbah, dia akan bicara dan mengungkap semuanya kalau dia sudah menipu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita semua, teman-teman sekalian, dalam ayat ini, saya lagi cari sekarang posisi pasnya ayat keberapa ya. Itu bagaimana apa yang akan terjadi nanti di neraka Jahannam, ya, itu sudah diceritakan oleh Allah SWT. Dan iblis dibongkar kedoknya, gitu. Ya, itu di ayat 22. Anda bisa buka surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 22. Tolong buka ini, penting, saya akan baca.
Sekali lagi surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 22. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang terjadi nanti di neraka Allah sudah buka untuk orang beriman sekarang di dunia. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah syaitan tak kala perkara atau hisab telah diselesaikan. Sudah selesai semua timbangan amal hari kiamat, Allah izinkan dia bicara. Tapi kita tidak harus tunggu itu terjadi nanti hari kiamat. Allah sudah sampaikan ke telinga Bapak Ibu pada siang hari ini. Baik live ataupun nanti teman-teman yang ikuti ya siaran ulangnya. Perhatikan Allah sudah buka kepada kita di sini sekarang. Supaya jangan tertipu. Apa yang iblis bilang nanti pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Salatlah, puasalah, jujurlah, tanggung jawablah, bakti sama orang tua lah. Ya, jauhilah zina, nipu, bohong, riba, segala macam. Allah berikan janji baik kepada orang yang taat, mengerjakan amal saleh dan memberikan ancaman pada orang yang durhaka. Allah sudah janji itu. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Ya, tapi aku menyalahinya. Dia mengatakan, udahlah, nggak usah sholat nanti aja. Nggak usah bantu orang itu. Itu orang tuamu itu terlalu kasar. Dan seterusnya. Syaitan bisikin kita supaya bentrok dengan apa yang harus kita lakukan ketaatan kepada Allah SWT. Tapi dia bilang apa? Tapi aku menyalahinya. Aku tidak mau membelamu gitu. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Perhatikan ini. Tidak ada kekuasaan syaitan mencekik orang. Ya, atau melakukan hal-hal. Apa yang dia bisa lakukan? Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Semua individu manusia. Melainkan sekedar aku menyeru. Membisikkan di kuping atau dalam hati. Menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Tidak usah sholat, tidak usah bantu, tidak usah begini. Oh, lakukan aja nggak apa-apa, masih muda. Begitu. Cuma itu saja, nggak lebih daripada itu. Syaitan nggak akan pernah menjelma, jadi wujud dia yang asli, tarik tangan kita, kau harus berzina. Kalau nggak saya akan bunuh kamu. Kau harus mabuk, kalau nggak saya akan bunuh. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Oleh sebab itu, ini syaitan bilang, iblis mengatakan di neraka. Ya. Janganlah kamu mencerca aku, akan tapi cercalah dirimu sendiri. Seakan-akan syaitan bilang, bodoh benar. Kamu kan yang ikutin aku. Jangan salahin aku dong. Nah gitu bahasanya. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Bisik-bisik aja. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Perhatikan, iblis akan mengatakan ini kepada para pengikut-pengikutnya yang akan masuk neraka bersama dia. Nah, ini kan penipuan luar biasa gitu dari iblis itu sendiri. Jadi sadari teman-teman sekalian. Ini riwayat yang pertama tentang bagaimana permainan syaitan itu agar merusak seseorang dan jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya dia bisa menerima takdir Allah dan tidak perlu dia takut kepada syaitan. Allah suruh kita jangan takut pada mereka. Gitu kan. Riwayat yang kedua tentang masalah meteor tadi. Alhamdulillah Allah ingatkan. Pernah satu waktu di zaman Nabi SAW dalam riwayat sahih terlintas meteor. Anda pernah lihat meteor terlintas gitu kan. Lalu Nabi SAW tanya, apa yang kalian bilang di masa jahiliyah dulu tentang hal yang seperti ini? Kata mereka, ya Rasulullah, kami menganggap kalau lewat meteor begitu, berarti tanda di saat itu ada satu tokoh yang akan jadi tokoh nanti ke depannya lahir, atau ada satu tokoh masyarakat yang wafat. Kata Nabi SAW, tidak seperti itu. Atau bukan seperti itu. Sesungguhnya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sebuah keputusan, maka para pemikul arsh, singgasana Allah di atas langit sana, dipikul oleh 8 malaikat, itu bertasbih. Lalu kemudian, para malaikat di langit ke-7 bertasbih, langit ke-5, 6 begitu, langit ke-5 begitu, langit ke-4 begitu, langit ke-3 begitu, langit ke-3, langit ke-2, langit ke-1, semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat pemikul arsh, apa keputusan Tuhan kita? Lalu disampaikanlah. Nah pada saat itu kata Nabi SAW, para syaitan-syaitan ini bersusun-susun, dan Nabi berikan gambaran dengan tangan beliau seperti ini. Ya. Sampai ke langit untuk mencuri informasi itu. Untuk mencuri informasi itu. Nah,
Di situ Allah siapkan para malaikat yang memegang panah-panah api dari bintang-bintang. Jadi bintang itu diambil, Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ya, ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, potongan ayat itu. Dan kami jadikan sebagai rajam untuk para syaitan ya. Ya, surah nomor 67 ya, surah Al-Mulk. Allah pastikan kalau memang bintang-bintang itu ya, dijadikan sebagai anak panah. Ya, ayat kelimanya. Dalam surah Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit-langit yang dekat, maksudnya dekat dengan bumi, Anda bisa lihat, kita bisa lihat semuanya, dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Perhatikan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi Nabi SAW mengatakan, meteor itu adalah bintang-bintang yang dijadikan sebagai panah-panah api untuk memanah syaitan-syaitan tersebut. Banyak di antara mereka yang mati terbakar, tapi ada di antara mereka yang lolos. Lalu yang lolos itu membisikkan apa yang mereka curi informasi dari langit tentang kejadian apa yang terjadi di bumi besok. Ya, lalu mereka laporkan kepada para sekutu mereka dari para dukun-dukun itu. Jadi bukan dukunnya tahu gaib, enggak, curi informasi. Dan Nabi SAW mengatakan, subhanallah, saya pernah sampaikan ini pada saat kami bedah tentang masalah sihir dan perdukunan. Kalau teman-teman dukun kita ini semoga Allah berikan hidayah terutama dari kaum muslimin, agar mereka kembali. Kalau mereka dengar hadis ini harusnya mereka terengah. Kata Nabi SAW, dan para syaitan tersebut, ya, dari informasi yang mereka sampaikan, mereka bumbuhi dengan 100 kedustaan. Jadi kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak, gitu kan. Karena mereka bohong. Yang penting mereka dapat imbalan dari sekutunya dari manusia tersebut. Jadi ini penting sekali, teman-teman sekalian. Lalu kata Allah, saya ulangi ayatnya, kita kembali ke Al-An'am 59 tadi. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Jumlahnya, jenis hewannya, apa saja fasilitas di sana. Ya. Dan sesuatu yang membahayakan pun Allah sudah tahu semua. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz, sudah dicatatkan semuanya gitu. Itu semua ayat-ayat Al-Quran, dan cukup banyak ayat Al-Quran. Tinggal kita masuk kepada penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bermula dengan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2643 yang berbunyi, ya, kata Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursilul malaku, fayanfukhu fihi ruha, wa yu'maru bi 4 kalimat. Sampai sini saya terjemahkan dulu. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari. Sebagai nutfah, atau dalam kurung sperma yang ditumpahkan. 40 hari pertama. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, 40 hari yang kedua. Ya. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, 40 hari yang ketiga. Ya. Berarti sudah 4 bulan ya, kena 40 hari kali 3 berarti 120 hari. 1 bulan 30 hari, kurang lebih 4 bulan. Kemudian setelah 4 bulan, diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Untuk si bayi, calon bayi ini. Apa itu? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'id. Dicatatkan baginya rezekinya. Sudah Allah tentukan rezekinya. Jadi tidak ada ceritanya rezeki kita akan diambil orang lain. Mustahil. Yang sudah jadi jatah kita akan sampai kepada kita. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan wafat jiwa, ya, satu jiwa sampai tersempurnakan rezeki yang sudah Allah tentukan padanya. Ya. Pernah ada satu pengusaha, saya ingin jelaskan dulu sedikit ini. Ada satu pengusaha di Surabaya, itu saya habis tablik akbar di Masjid Al-Irsyad waktu itu beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia datang kepada saya, dia mengatakan, Ustaz, saya ingin bertanya, ada satu beban dalam jiwa saya. Saya katakan, baik, silakan. Dia bilang, saya ini pengusaha muda dan banyak teman-teman saya juga pengusaha, tapi
Tanpa sombong sebenarnya, saya ingin mengatakan, di antara saya sama teman-teman saya, mungkin saya yang paling dekat dengan agama. Sesuai dengan apa yang saya lihat gitu. Saya jaga sholat dan ibadah-ibadah yang lain, tapi mereka tuh lalai. Tapi subhanallah, pada saat kami masuk ke satu proyek, mereka dapat dan saya tidak dapat. Bagaimana saya bisa menenangkan diri saya? Ya, padahal saya sudah dekatkan diri kepada Allah SWT. Maka saya senyum lalu saya jawab, saya mengatakan, belum rezeki Anda. Itu jawabannya. Kita berusaha bagaimanapun, kalau belum rezeki kita tidak akan dapat. Kalau sudah rezeki kita akan dapat, gitu kan. Tapi tentu tidak lepas daripada ikhtiar-ikhtiar seseorang. Gitu. Kemudian yang kedua, ajalnya. Kapan dia meninggal. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar manusia saja, tapi semuanya hewan, benda-benda semua punya ajal. Kemudian yang ketiga, amalnya. Ya. Amal apa yang akan dia lakukan nanti? Sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Ingat tadi di awal pertemuan saya katakan, Allah sudah tahu perbuatan baik dan buruk yang akan kita kerjakan sebelum kita diciptakan. Allah sudah tahu. Khalid ini kalau diciptakan nanti, dia akan pilih yang mana baik, yang mana buruk. Sudah dicatat semuanya. Bahkan dari situ Allah sudah tahu saya akan ke surga atau ke neraka dengan kemahakuasaannya Allah. Ya. Kemudian, apakah dia bahagia atau sengsara? Artinya, kapan kebahagiaannya, kapan kesensaraannya, gitu kan? Karena orang semua akan diuji dengan kenikmatan dan juga cobaan. Lalu kata Nabi SAW selanjutnya, "Huwallazi la ilaha ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha." Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, demi zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Sesungguhnya ada kalanya seseorang darimu benar-benar mengamalkan amalan ahli surga. Sehingga ketika jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Namun, takdir telah mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga ia menjadi penghuni neraka. Maksudnya, dia sudah beramal-amal so baik ini. Tapi subhanallah, dia pilih amalan ahli neraka. Misalnya, dia sholat 50 tahun. Dia sholat 70 tahun. Dia muslim umur 70 tahun. Akhir hidupnya murtad. Akhir hidupnya tinggalkan sholat misalnya. Atau memungkiri tentang kewajiban sholat. Maka dia melakukan itu dan Allah sudah tahu orang ini akan begitu akhirnya. Dicatat sebagai takdirnya gitu ya. Makanya dia jadi penghuni neraka. Dan ada seseorang di antara kamu yang mengamalkan amalan ahli neraka. Banyak dosa yang dia lakukan. Namun ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta saja. Ya tinggal selengan saja. Takdir pun telah mendahulunya. Maksudnya Allah sudah tahu orang ini nanti akan tobat di akhir hidupnya. Gitu kan? Maka dicatat itu dan terjadi itu. Apa yang sudah Allah catatkan. Karena Allah tahu orang ini akan pilih jalan tersebut. Maka ia pun mengamalkan amalan ahli surga. Dia taubat lalu dia berbuat baik. Anda pernah lihat mungkin orang bermaksiat 70 tahun. Tahun 71 taubat. Ya. Maka dia menjadi penghuni surga. Ini maksudnya adalah bukan Allah subhanahu wa ta'ala langsung memvonis orang ini sudah dia baik-baik langsung tiba-tiba Allah buat amal buruk lalu masuk neraka, bukan itu. Tapi Allah dengan kuasa ilmunya tahu orang ini di akhir hidupnya walaupun dia soleh kelihatannya, maka akhirnya dia akan tutup dengan perbuatan murtad misalnya. Ya. Kan begitu. Ada orang yang subhanallah berdosa tapi memang akhir hidupnya dia akan pilih perbuatan baik, taubat, Allah mudahkan dia, disitulah jatuh sebagai takdirnya. Makanya para sahabat mengatakan, kami ya telah didahului oleh saudara-saudara kami yang sudah jelas mereka meninggal dalam keadaan Islam, sementara kami masih hidup ini belum tahu. Semoga Allah SWT buat kita istiqamah dan meninggal di atas Islam. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang kita pilih. Makanya setiap orang harus selalu introspeksi diri, menjaga dirinya, mengontrol dirinya sampai dia meninggal. Ya. Dalam keadaan iman insyaAllah. Kemudian hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas ini hadis yang paling masyhur agar kita bisa menerima takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2516. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya gulam." Wahai anak kecil, karena dia masih muda, waktu itu masih kecil ya. "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat ya. "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah, maksudnya perintah dan larangan Allah. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Jagalah perintah dan larangan Allah.
niscaya Allah akan memeliharamu dari musibah dan azab. Kalau kau patuh, kau akan diselamatkan. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maksudnya halal haramnya, perintah dan larangannya. Nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan yang haram. Niscaya engkau akan menemukannya selalu di hadapanmu. Kapan kau butuh, Tuhanmu ada. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu, mintalah hanya kepada, kalau kau memohon sesuatu, hanya memohon kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Saya ingin berbagi dulu sampai di sini kisah sedikit. Ada kisah yang unik ya. Mungkin teman-teman yang sering ikuti pengajian kami tidak asing kisah ini, tapi saya ingatkan kembali. Dulu ada seseorang, disebutkan kisah klasik, kisah kaum salaf dulu, walaupun dalam kisah ini tidak disebutkan namanya. Orang ini diceritakan selalu bekerja harian. Apa yang dia dapat hari itu yang dia pakai makan, membiayai makan untuk dia dan istri juga anak-anaknya. Satu hari dia pulang, sudah menjelang maghrib, dan zaman dulu orang kalau sudah maghrib, udah gelap, udah nggak ada lagi aktivitas, pasar semua sudah tutup. Pokoknya nggak kayak kita sekarang. Sekarang kan penerangan, Masya Allah, Allah berikan rezeki sampai kita bisa jam 9 malam, jam 10, bahkan kadang-kadang sampai tengah malam masih ada yang buka gitu ya. Di zaman itu tidak ada. Dia pulang, dia nggak bawa apa-apa. Istrinya sama anaknya sudah kelaparan. Lalu istrinya nanyakan, apa ada makanan hari ini? Dia mengatakan tidak ada. Maka istrinya bilang, betul-betul saya sama anak-anak kelaparan dari pagi belum makan gitu. Kata dia, coba saya istirahat sebentar, lalu saya keluar lagi ikhtiar untuk mencari rezeki gitu. Dia keluar, sudah masuk, kalau kita mungkin sudah jam-jam 10, jam 11, di awal malam misalnya, selepas Isya, sudah lewat Isya gitu. Gelap semua, tidak ada lagi orang yang berjalan lalu-lalang pada masa itu ya, karena tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Orang cuma mengandalkan obor saja gitu. Dia keluar, dia tidak tahu harus kemana. Mau bekerja di mana malam-malam begini. Maka dia lewat masjid, ada di dekat rumah dia. Dia pun wudhu, lalu dia masuk ke sana. Dalam kondisi masjid sangat gelap, karena orang cuma mengandalkan obor kan, dia tidak nyalakan juga. Lalu dia sholat. Dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat itu. Mohon terus sama Allah. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa di wilayah itu, pada malam itu gelisah, nggak bisa tidur. Dia selalu kebayang bagaimana kalau dia mati. Gitu. Dia takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul itu rasa takut dia. Mungkin Anda pernah rasakan di beberapa waktu dalam hidup kita. Kita kayak takut nanti kalau mati bagaimana nih. Bagaimana kalau saya disiksa sama Allah. Bagaimana melihat malaikat maut gitu kan. Bagaimana kalau tidak masuk surga ini. Gitu. Karena gelisah, raja ini tiba-tiba mengambil beberapa kantong harta dia. Dinar emas. Yang dia bilang, ya Allah, aku akan bersedekah. Dan pandulah aku sedekah ini kepada orang yang paling tepat. Agar aku bisa selamat dari siksamu. Maka dia naik kudanya, dia pakai baju biasa, dia nggak pakai baju kerajaan. Kemudian pada saat dia jalan, dia bilang, ya Allah, tali kekangan kuda ini pun saya tidak mau pegang. Saya biarkan dia jalan santai, di mana dia berhenti. Kalau ada orang di situ saya temukan, saya akan bersedekah. Subhanallah, kuda ini mampir ke masjid orang yang tadi ada orang miskin itu. Begitu dia lihat kuda ini mampir, dan diam di situ, dia turun. Dia masih heran, kenapa kok mampir di masjid, dan gelap. Maka dia ambil inisiatif untuk masuk ke dalam masjid tersebut. Gelap sekali, dia mendekati dekat mihrab, ada suara orang yang lagi berdoa. Lalu si raja ini mendengarkan doa salah satu dari masyarakatnya itu. Mohon kepada Allah SWT, ya Allah, engkau tahu istri anakku belum makan hari ini. Dan tidak ada tempat aku bergantung kecuali kepada engkau, berikanlah kami makanan ya Allah. Begitu terus dia berdoa. Selepas dia berdoa, raja ini langsung menyapa dia sambil mengatakan, saya sudah mendengarkan doa kamu. Dan saya ingin sekali bersedekah malam ini, saya melihat kamu adalah orang yang paling pantas, ambillah ini. Ya. Dan saya ingin sampaikan, saya adalah raja di sini, kalau seandainya kau punya hajat apapun, mulai sekarang datang kepada saya. Selesai itu, dia sudah berikan, lalu orang itu mengatakan, maaf Tuan, yang orang miskin mengatakan, kalaupun saya punya hajat lagi. Jadi terima kasih dengan pemberian itu, lalu dia mengatakan, tapi maaf khusus untuk masalah Anda bilang, saya datang kepada Anda mungkin saya tidak akan lakukan. Ya, bukan karena kesombongan. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya Allah. Yang telah menggerakkan Anda untuk datang kepada saya. Begitu luar biasanya keyakinan orang miskin ini. Kalau Allah lah yang telah menggerakkan si raja ini pun untuk datang memenuhi hajat dia gitu.
Jadi inilah potongan dari sabda Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau mohon, hanya mohon kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Ya. Ada orang baik depan kita, kita ingin interaksi sama dia, kita mohon kepada Tuhan Allah, karena Allah pencipta kita, pencipta dia, dan Allah yang bisa menyatukan kita. Kalau orang buruk, kita ingin selamat dari keburukannya. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan orang itu Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan dia juga hanya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, kalau seandainya ada satu umat, satu komunitas manusia, mereka bersatu untuk memberikan kepadamu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan kepadamu kecuali yang sudah Allah tentukan sampai kepada kamu. "Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik." Dan kalau seandainya mereka pun bersatu untuk menyusahkanmu, mencelakakanmu, maka tidak akan pernah mereka mampu melakukan kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. "Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Telah diangkat pena catatan dan telah kering, ya, lembaran tulisan takdir tersebut. Jadi ini poin yang perlu kita ketahui, ya. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan masalah ini. Dan kita tutup dengan hadis Nabi SAW. Kemudian kita juga akan coba bacakan ada sebuah dalil akli secara akal yang ditulis oleh Abu Bakar yang menarik dalam masalah ini, ya. Yaitu hadis Nabi SAW pada saat menyebutkan tentang rukun iman kita. Ditanya, beliau mengatakan, "An tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Tadi sudah kita sebutkan di awal pembukaan kita, ya. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya hari kemudian, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Artinya semua Allah SWT lakukan, tentukan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dan kemahadilannya. Dan ada sebuah dalil yang baik, ya, secara akal yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah, yang menurut saya ini menarik sekali. Beliau mengatakan tentang secara akal bagaimana memahami dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan kalau seorang insinyur bangunan membuat gambar suatu bangunan istana di atas kertas kecil dan dapat menetapkan waktu lama penyelesaian pembangunannya, ya. Kemudian ia laksanakan apa yang telah digambarnya di atas kertas itu dengan tidak kurang ataupun lebih sedikit pun. Maka bagaimana dengan Allah diingkari kalau telah mencatat takdir dunia ini hingga hari kiamat. Ya. Kemudian karena kesempurnaan kekuasaan dan ilmunya, segala sesuatu yang telah ditakdirkan itu terjadi sebagaimana yang telah dia tentukan. Baik kuantitas, teknis, waktu maupun tempatnya. Padahal sudah kita ketahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah, ini secara rasional beliau menyebutkan tentang masalah, ya, bagaimana memahami qada dan qadar. Tentu ini butuh bahasan panjang lagi, lebih jauh, tapi intinya sudah kami sampaikan apa yang tadi kami paparkan. Semoga insya Allah bermanfaat.